Qultu lantas aku Abu Hurairah bertanya, al jannatu ma binauha. Lantas kalau suatu saat kemudian kita bicara surga, wahai Rasulullah, lantas surga itu dibangun dari apa saja? Terus kemudian Abu Hurairah tanglet, surga itu dibangun dari apa? Apa saja? Qala lantas kemudian Rasulullah menjawab, labinatun min fiddah. Batu batanya itu adalah dari perak. Batu batane berarti kan perak. Seperti itu, Masya Allah ya. Kemudian wala binatun min dahabin, dan sekaligus juga dari emas. Berarti batu bata surga itu dari emas dan perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati kepada Bapak Imam, Ketua Takmir, dan seluruh hadirin jamaah ingkang sami hadir atau yang mungkin tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa mendapatkan hidayah taufik dan keistiqomahan untuk senantiasa mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan bab yang sebelumnya, itu pada pembicaraan masalah, dulu kan pernah membahas masalah surga. Ini bab yang melanjutkan terkait masalah bab surga, itu bab sifatul jannati wa na'imuha wa ma angadallahu li ahliha fiha. Itu bab yang menjelaskan tentang sifat surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk penghuni surga di dalam surga. Itu judul babnya. Dan mengawali di pembicaraan bab ini ada hadis riwayatnya dari Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadisnya adalah di bab surga, di sifat surga dan kenikmatan. Hadis Muslim itu 2824 nomor hadisnya. Di sana Nabi Hurairah dari Abu Hurairah, berarti dari Abu Hurairah. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'adattu lingibadi solihina, aku Allah menyediakan kepada hamba-hamba yang solih. Aku Allah menyediakan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Malangaina ra'at, itu yang belum pernah dilihat oleh mata. Berarti aku Allah menyediakan untuk hamba-hamba yang soleh itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata.
Wala uduna sami'at, dan belum pernah kemudian telinga itu juga mendengar. Belum pernah telinga itu juga mendengar. Wala khabara ala qalbin basarin, dan juga hati manusia belum pernah terbetik sedikit pun terkait masalah gambaran surga, yaitu sebagai simpanan kelak yang akan menjadi balasan bagi orang-orang soleh itu di dalam surga, kecuali yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kepada panjenengan semuanya. Berarti di sana menunjukkan sifat surga nanti di dalam surga, yaitu terdapat sesuatu yang mungkin kita belum pernah melihatnya dan telinga itu belum pernah mendengarnya, bahkan hati manusia tidak terbetik sedikit pun terkait masalah apa yang ada di dalam surga sebagai wujud kenikmatan yang paling tinggi. Lantas summa qara'a Rasulullah, kemudian Rasulullah membaca firman Allah yaitu surat As-Sajdah ayatnya ayat 17. Allah membaca surat As-Sajdah ayat 17. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Surat As-Sajdah ayat 17. Maka tidak akan mengetahui, yaitu setiap jiwa, tidak akan mengetahui jiwa atau seseorang, apa saja yang aku sembunyikan lahum bagi mereka, yaitu penduduk surga, yang dimana min qurrati a'yun, yang senantiasa menjadikan pandangan manusia itu sedap atau nikmat. Berarti di sini Allah berfirman, pilih surga gambarannya adalah sesuatu yang dimana manusia belum pernah mengetahui sebelumnya, yang Allah memang simpan sebagai balasan kagem kulo panjenengan sedoyo, sebagai balasan yang senantiasa menjadikan pandangan manusia senantiasa menyimpan kenikmatan. Surat As-Sajdah ayat 17. Nah, sekarang seperti ini. Jazakallahu bil khair. Terima kasih. Saniki nek panjenengan ditangleti tang apa yu surga ke digawene kan apa? Terus sandene panjenengan dipuntang leti surga si janjane anu ngene digawe, nah Allah ki ngene dibangun dari apa saja yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Makanya kemudian di sini dimasukkan ke dalam sifat-sifat surga. Karena memang yaitu ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan terkait masalah bangunan surga, lantainya surga, dindingnya surga, dan sifat-sifat dari surga itu. Riwayatnya disebutkan dari Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qultu, aku berkata Abu Hurairah, aku Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, mimma khuliqu al-khalqu, dari apakah yaitu semua makhluk itu diciptakan? Abu Hurairah pernah tanya kepada Rasulullah, semua makhluk yang Allah ciptakan itu dari apa? Qala, maka kemudian menjawab Rasulullah, minal ma'i, dijawab dari air. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Qultu, lantas aku Abu Hurairah bertanya, al jannatu ma bina'uha. Lantas kalau suatu saat kemudian kita bicara surga, wahai Rasulullah, lantas surga itu dibangun dari apa saja? Terus kemudian Abu Hurairah tanglet surga itu dibangun dari apa saja. Qala, lantas kemudian Rasulullah menjawab, labinatun min fiddah, batu batanya itu adalah dari perak. Batu batane berarti kan perak. Seperti itu, Masya Allah ya. Kemudian wala binatun min dahabin, dan sekaligus juga dari emas. Berarti batu bata surga itu dari emas dan perak. Masya Allah ya. Lantas kemudian berikutnya, wabillatuha al-misku adfar. Sementara lantainya, kenek lantai surga itu adalah dari kasturi yang baunya semerbak. Lantainya
diambil dari kasturi, sesuatu yang sangat wangi, baunya semerbak lantainya. Seperti itu. Lantas kemudian wahasbauha al-lu'lu'u wa yakut. Sementara kerikil-kerikilnya atau kerikil-kerikil atau batu-batu kecil yang ada di dalam surga itu dari mutiara dan yakut. Kemudian kerikil-kerikilnya atau kemudian batu-batu kecilnya dari mutiara dan yakut. Lantas kemudian waktu rabuha, dan kemudian debunya atau yaitu debunya atau tanahnya. Tanahnya adalah zafaron, yaitu dari zafaron. Masya Allah ya. Man dakhallaha yan'amu la yab'asa. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka tidak akan yaitu merasakan jerih payah. Sinten kemawon tiang ingkang mlebu surga ora ana susah, ora ana sedih, kalimatnya seperti itu. Lantas berikutnya wa yahludul layyamutu, dan masuk ke dalam surga bagi siapa saja yang masuk ke dalam surga dia kekal, tidak mati. La tabli siyabuhu, dan tidak rusak pakaiannya ora rusak. Wala yafna sababuhum, dan usianya senantiasa muda, tidak pernah sirna. Masya Allah ya. Berarti kita lihat dari hadis ini, gambaran surga, batu batane kan emas, kan perak. Masya Allah ya, batu batanya. Lantas kemudian, yaitu lantainya yaitu dari kasturi yang sangat wangi, lantainya. Kemudian batu kerikilnya dari mutiara dan yakut, sementara debunya dari zafaron. Maka barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka sungguh tidak akan merasakan jerih payah atau susah, kekal selama-lamanya, tidak mati, dan sekaligus tidak rusak atau tidak usang pakaiannya, dan sekaligus tidak sirna usianya, senantiasa muda. Dulu kan pernah disinggung di bab-bab sebelumnya, usia penduduk surga itu kisaran usia 30 sampai 33 tahun. Jadi sampean kalau suatu saat benjang masuk ke dalam surga, sekalipun meninggalnya usia 91, 92, asal masuk ke dalam surga, usianya dadi enom maning. Usianya 30 atau 33. Kalau disebutkan di dalam hadis Nabi, bahwasannya disebutkan oleh yaitu Mu'ad bin Jabal. Ada sahabat Mu'ad bin Jabal, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannah al jannata. Penduduk surga yang masuk ke dalam surga itu adalah Jurdan wa Murdan, kemudian mukatahlina abna'a salasina aw salasin wa salasina sanah. Kalimatnya seperti itu. Penduduk surga yang nanti menjadi ahli surga diantaranya adalah Jurdan. Jurdan maksudnya adalah untuk menyebutkan badan yang belum tumbuh bulu. Berarti sampean ngesuk nek mlebu surga awake bersih, orang ana wulune, maksudnya seperti itu. Kalimatnya Jurdan. Kemudian wa Murdan, sekaligus kemudian Murdan adalah untuk menyebutkan bagian dagu yang tidak keluar bulunya. Kesini kami kene metu. Berarti sifat penduduk surga satu diantaranya Jurdan. Jurdan adalah yaitu untuk menunjukkan bagian badan yang belum tumbuh bulu. Kemudian yang berikutnya Murdan adalah untuk menyebutkan bagian dagu yang belum keluar, yaitu bulu atau rambut. Sekaligus usianya adalah 30 atau 33 tahun ke penduduk surga.
Sekalipun sampean ngesuk ninggal yaitu usianya 90, 91, 95, asal dadi penduduk surga, sampean usianya balik mening bang 30 atau bang 33 nomi. Di sampean sih perlu iri kami bocah semea ngesuk asal dadi penduduk surga, sampean kulo panjenengan sedaya sebaya usianya 30 nganti 31. Ini kalau di kitab yang lain. Kitab yang lain, di kitab judulnya itu Surga yang Dijanjikan, penulisnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dia menyebutkan kenapa penduduk surga itu usianya 30 atau 33 tahun. Beliau lantas kemudian menjelaskan, yaitu Ibnu Qayyim, inna fihi minal hikmah, sesungguhnya usia penduduk surga kenapa kemudian 30 atau 30 tahun, maka sungguh terdapat hikmah la yahfa, yang dimana kemudian hikmah itu tidak samar bagi kita. Artinya jelas Allah menentukan usia penduduk surga 30 atau 31 tidak samar, artinya adalah jelas dan gamblang hikmahnya. Kenapa kemudian seperti itu? Fa'innahu, karena sungguhnya penduduk surga tatkala kemudian usianya 30 atau 33 tahun, akmalu fil istifa'il ladati, karena usia itulah usia yang paling nikmat, merasakan nikmat-nikmat di dalam hidup. Jenengan nek usia 30 menurut Ibnu Qayyim, manusia itu lagi posisi puncaknya merasakan nikmatnya hidup, isi kepenak seperti itu. Sekaligus juga puncak kekuatan manusia di antara usia yang seperti itu, sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan usia 30 atau 33 tahun, tatkala kemudian tubuhnya kemudian penuh dengan organ tubuh yang masih komplit merasakan nikmat, sekaligus kekuatan tubuhnya bisa merasakan nikmat. Makanya Allah memberi usia 30 atau 33 tahun. Ini kalau disebutkan di dalam kitab Ibnu Qayyim yang lain.